Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Putri Alfesyam dari kelas Agroteknologi 1B. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi tentang daur hara kehidupan bagian 2. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kamu tahu nggak sih siapa yang ada di foto tersebut? Dia adalah Justus von Liebig. Beliau adalah seorang ahli kimia tanah Jerman yang menampilkan suatu hukum baru mengenai kesuburan tanah pada pertengahan abad ke-19. Menurut hukum minimum Liebig, produksi suatu tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor yang paling terbatas atau minimum, sehingga unsur yang paling kecil juga bisa sangat menentukan dalam pencapaian produksi, yang digambarkan oleh Liebig seperti bejana, di mana di masing-masing sisi bejana merupakan gambaran dari kumpulan unsur hara dan faktor lingkungan. Namun, ternyata hukum dari Liebig ini mempunyai kelemahan. Berikut kelemahannya. Materi selanjutnya ada daur karbon. Siklus karbon atau daur karbon adalah aliran karbon yang melewati berbagai tahap sistem di bumi baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Daur karbon dimulai dari karbon yang berada di atmosfer mengalami pergerakan dan berpindah melalui tumbuhan atau produsen, konsumen, dan organisme pengurai. Kemudian karbon akan kembali ke atmosfer. Berikut materi dari daur nitrogen. Daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam, baik melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem. Nitrogen hadir di lingkungan dalam berbagai bentuk kimia, termasuk nitrogen organik, amonium, nitrit, nitrat, dan gas nitrogen. Nitrogen organik dapat berupa organisme hidup atau humus, dan dalam produk antara dekomposisi bahan organik atau humus dibangun. Proses siklus nitrogen mengubah nitrogen dari satu bentuk kimia lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba, baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, berbicara tentang unsur hara lainnya sebenarnya tidak begitu menimbulkan permasalahan kekurangan hara. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa unsur-unsur lain itu kurang penting peranannya dalam fisiologi tumbuhan. Yang pertama ada fosfor. Bahan kering tumbuhan rata-rata mengandung nitrogen 2%, tetapi hanya mengandung fosfor kira-kira 0,2%. Ketersediaan fosfor sangat bergantung pada pH tanah. Yang kedua ada kalium. Tanah-tanah yang mengandung humus sedikit saja biasanya kaya akan kalium, akan tetapi dalam bentuk yang tak dapat larut, dan dengan demikian tidak tersedia bagi tumbuhan. Karena itu, tanah-tanah organik biasanya menderita kekurangan kalium, sehingga pemupukan dengan kalium sering sekali harus dilakukan. Pupuk kalium yang terpenting ada dalam bentuk kalium klorida. Selanjutnya ada kalsium. Unsur kalsium ini berpengaruh terhadap kegiatan jasa trenik, pH tanah, dan derajat ketersediaan unsur lain bagi tumbuhan. Nah, selanjutnya ada magnesium yang merupakan salah satu penyusun molekul klorofil. Tumbuhan mengambilnya dari dalam tanah dalam bentuk ion yang diserap oleh akar. Selanjutnya ada belerang. Belerang adalah bahan penyusun dua buah asam amino, yaitu sistein dan metionin, serta vitamin biotin dan tiamin. Kadarnya di dalam tanah tidak terlalu tinggi. Yang terakhir ada mangan, bor, besi, seng, tembaga, molibden, dan klor yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah yang sangat kecil. Kekurangan akan unsur mikro seperti ini dapat menghambat produktivitas tumbuhan.